Hai, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan waktu kita untuk duduk diam, untuk merenungkan firman Tuhan. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dan kami mau menyiapkan hati pikiran kami, menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati Teacher Gloria yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai Teacher Gloria untuk menyampaikan kerinduan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, dan kami siap menyambut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, ketemu lagi di Chapel Junior High School. Kali ini bersama dengan Teacher Gloria, kita akan ngobrol-ngobrol santai begitu. Ya namanya ngobrol, pasti teacher punya partner, teacher punya teman untuk ngobrol. Nah teman ngobrolnya teacher ini adalah partner teacher selama beberapa tahun terakhir, partner di kelas ya. Cuman di tahun ajaran ini beliau harus pindah jauh ke lantai 2. Begitu. Jadi mungkin kalian tahu siapa beliau. Kita akan panggil teman ngobrol yang Teacher Kusau. Hai Teacher Kusau. Hai. Wow. Nah, kopi udah siap, kemudian bantal sudah siap, suasana udah. Tinggal satu lagi, Indomie. Oh Indomie ya bener sih. Di luar lagi mendung anyway. Ya. Ya kita perlu Indomie. Tapi sementara ini kita ngopi dulu saja. Oke? Cebusa apa kabar? Wah, luar biasa. Ya kan kita jarang yang ngobrol langsung kayak gini ya. Karena harus jaga jarak. Jaga jarak. Oh iya, karena kita ngobrolnya langsung, kita pakai masker supaya tetap aman dan tetap jaga jarak. Dan Hand sanitizer, sudah tadi mandi hand sanitizer. So, tema kita kali ini adalah ngobrol santai ngomongin cinta. Cinta. Kalau ngomongin cinta tuh kayak gak ada habisnya gitu kan. Ya. Kayak selalu ada topik yang dibicarakan tentang cinta gitu. Oke. Nah, biasanya nih tidak. Kalau orang ngomongin cinta itu pasti terkait sama yang namanya perasaan gitu, sama ya perasaan gitu yang di hati kita. Tapi sebenarnya saya tuh yakin gitu Kak, kalau cinta ya kasih itu tuh lebih dari sekedar perasaan, nggak cuma dipendam dalam hati doang gitu. Ya nggak sih? Ya, jadi cinta itu bukan cuma sesuatu yang dirasa, tapi sesuatu tindakan. Begitu. Jadi tindakan yang kita lakukan menunjukkan kasih kita kepada teman, sahabat, kepada keluarga, papa mama, kepada pasangan, suami istri, buat yang sudah menikah, lalu coworkers atau buat orang asing misalnya, orang asing kayak misalnya orang asing ya mungkin ada tamu atau teman baru yang kayak misalnya kita di mission trip kayak gitu ya, atau teman yang baru pindah ke sini masih nggak ada temannya, dan kita tidak membiarkan dia kesepian. Oh, that's great. Luar biasa Ya. Oke, nah jadi cinta untuk papa mama, untuk keluarga gitu. Terus ya pasangan kalau yang sudah menikah begitu. Ya kita ngomong tentang action begitu. Action. Cuman seringkali juga kadang-kala kalau sama orang lain ya kadang sometimes gitu saya atau dengan yang lain juga itu kadang suka mikir kayak gini. Kalau misalnya ya Teacher, aku menunjukkan kasihku ke sosok A, B, C begitu. Terus nanti aku dapat apa dong? Kayak gitu. Kira-kira itu cuman saya saja kok, orang lain pernah mengalami hal seperti itu. Kayak, what do I get? Kayak gitu. Itu manusiawi, normal.
pasti ada ngarep-ngarepnya gitu ya, tapi mungkin cuma kadarnya, dosisnya, levelnya yang berbeda-beda. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cinta itu kan berkorban, bukan memakan korban. Ya. Cinta itu berkorban, bukan memakan korban. Memakan korban. Quote of the day. Oke, nah kalau kita hitung-hitungan nanti kalau Valentine ini aku kasih coklat, nanti kira-kira dia balas dengan nasi padang, lalu Valentine berikutnya dia kasih apa, aku balas apa. Hitung-hitungan itu kok kayak online shop ya. Jadi ada cuan-cuannya. Cuan. Nah kalau mau benar-benar mengasihi yang cinta itu ya mau beli ya mau beli. Begitu, tidak pakai hitung-hitungan. Nggak pakai hitung-hitungan. Jadi ya udah kalau memang kita mau mengasihi ya kasih lah. Oke. Ya sebagai anak Tuhan begitu ya, sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus begitu. Pasti perspektif bagaimana melihat kasih dan cinta itu beda kan? Ya. Kayak gitu. Banyak filosofi tentang cinta di luaran sana, filosofi tentang cinta begitu. Tapi karena kita ini anak-anak Tuhan begitu, kita percaya sama Tuhan Yesus, perspektif itu pasti beda. Saya yakin itu pasti beda banget. Nah, di segmen berikutnya kita akan melanjutkan ngomongin cinta. Kita akan belajar bareng kira-kira bersama dengan Teacher Gustav juga pastinya tentang apa sih yang Tuhan Yesus inginkan untuk menunjukkan kasih kita ke orang-orang di sekeliling kita gitu. Ya. Firman Tuhan ngomong apa sih tentang itu? Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Hai Teacher Aldo, apa kabar? Halo Ria, kabar baik. Oh, lagi WFA tah? Lagi kerja di rumah? Lagi kerja di Luar rumah, biasa. lagi isolasi mandiri karena kemarin pulang dari luar kota. Itu oke, semoga baik-baik aja ya. Ini Oke, Teacher Aldo, makasih untuk waktunya. Jadi hari ini saya mau nanya dua hal sih ke Teacher Aldo. Ini kan lagi Valentine's gitu ya, masih hangat-hangatnya Valentine begitu. Jadi kita kan sedikit ngomongin cinta. Asik. Oke, Teacher Aldo kan expert banget di dunia percintaan. Oke, menurut Teacher Aldo nih ya, kira-kira what makes you feel love? Begitu kira-kira apa Teacher Aldo? Yang membuat Teacher Aldo merasa dikasihi, dicintai, itu kira-kira bagaimana dan apa? Kalau saya sendiri sih merasa dicintai saat saya lebih nggak fokusnya nggak ke action yang membuat saya merasa dicintai ya di sana, tapi lebih ke arah keadaan di mana saya tahu saya dicintai oleh orang sekitar saya. Menurut saya sih yang paling penting di dalam perasaan itu supaya muncul dalam diri saya itu adalah kalau misalnya saya bisa merasa open dengan orang-orang itu, entah teman atau pacar atau keluarga, saya bisa merasa open dan tidak perlu untuk menutupi hal-hal yang menurut saya sebenarnya kalau kami dekat itu bisa dibagikan. Oh gitu, oke. Jadi lebih ke keterbukaan begitu ya antar siapapun begitu kan. Yes, betul. Oh, very nice. Dua pertanyaan ya Teacher Aldo, itu yang pertama dan ini yang terakhir. Oke, kira-kira gimana sih Teacher Aldo untuk mengekspresikan cintanya Teacher Aldo ke orang-orang yang di sekelilingnya Teacher Aldo instead of mungkin keterbukaan itu begitu. Selain being open, itu kira-kira apa? Kalau saya sih, menurut saya satu skill yang pasti harus kita punya in general, tapi juga lebih penting lagi untuk menunjukkan bahwa kita care dengan seseorang adalah kita menunjukkan bahwa kita tuh mendengarkan. Jadi bukan hanya kita itu memperhatikan dia, tapi kadang-kadang kita harus melibatkan nggak cuma mata saja untuk melihat, tapi juga telinga untuk mendengar. Saat orang merasa dirinya didengar, benar-benar diperhatikan, menurut saya itu a gesture of love that is very strong. Instead of giving them gifts or maybe giving them money or anything, but it is our willingness, our readiness to accept and listen to the people that we love. I think this is the most important for me. So I need to show them that I listen and I care.
very nice. Itu luar biasa sekali loh, beneran deh. Thank you. Oke. Jadi menjadi pendengar yang baik adalah salah satu bentuk Yes. kita ya ke orang-orang yang di sekeliling kita begitu. Wow, Betul. thank you Teacher Aldo, itu sangat heartwarming sekali. Thank you. Oke. Sama Julia. Oke, baiklah. Terima kasih sekali Teacher Aldo untuk waktunya, untuk jawabannya yang luar biasa, untuk sharingnya walaupun singkat sekali, tapi itu cukup. Saya yakin itu akan memberkati banyak orang juga. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Oke, nah tadi di segmen 1, di penghujung segmen 1 kita sempat lihat video sharing salah satu rekan kita begitu kan, tentang kira-kira apa sih yang membuat dia merasa dikasihi dan gimana dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang di sekelilingnya dia begitu. Nah kalau misalnya nih ya, saya tanya itu ke Teacher Gustav, kira-kira Teacher Gustav gimana? Apa yang membuat Teacher Gustav merasa dikasihi dan kira-kira gimana Teacher Gustav menunjukkan kasihnya Teacher Gustav ke orang-orang yang Teacher Gustav sayangi gitu? Yang membuat saya dikasihi, yang membuat saya merasa dikasihi itu biasanya kalau ada orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil, yang spesifik lah ya. Bukan ulang tahun. Kalau ulang tahun ini sebetulnya umum ya. Apalagi sekarang ada reminder, ada HP, ada medsos, di posting di story. Tapi ini yang kecil, misalnya ada yang memberi, tiba-tiba datang ngasih kue atau ngasih Valentine, memberi satu coklat yang spesifik, coklat merek A misalnya. Gitu. Kok kamu ngasih, kebetulan tadi lagi ada di rumah. Lalu kok masih yang ini? Ya kan kamu suka, kan Teacher suka ini. Atau pengalamannya. Terus misalnya atau gini, ada acara dress code-nya apa? Dress code-nya biru yang mana? Biru yang itu loh, yang dulu yang ada ininya. Nah, birunya yang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Yang mana sih? Yang waktu acara itu loh kita sama-sama ingat. Padahal itu sudah peristiwa yang lama. Jadi maksudnya kan dia ingat hal-hal yang lebih spesifik ya, kecil, detail-detail. Nah, itu dia. Lalu kalau bagaimana Kira-kira gimana sih Teacher Gustav menunjukkan kasihnya Teacher Gustav ke orang-orang itu? Kira-kira ya apa? Menunjukkan ke orang-orang itu kebalikannya. Jadi memperhatikan hal-hal yang spesifik tentang orang yang saya kasihi. Jadi misalnya sekali lagi bukan hari ulang tahun ya. Ulang tahun itu sudah nggak terlalu spesifik. Misalnya spesifik ini waktu Valentine, semua orang akan memberikan coklat dan bunga. Lalu saya datang bawa satu coklat kecil, begitu. Tapi ini coklat favoritnya dia, bukan coklat mahal, coklat biasa aja. Lalu waktu dia terima, kok tahu kalau aku suka ini? Tahu lah, kan aku. Lalu misalnya dikasih bunga, yang lain kasih bunga mahal-mahal, segede. Kita datang beli di pasar bunga, satu bunga mawar atau bunga tulip warna putih. Satu batang nggak diplastikin, nggak dipitahin, tapi kok tahu sih kalau aku suka bunga itu? Bukan survei. Oh, survei, stalking dulu. Sukanya di mana? Nah, dia gitu kan. langsung tips. Jadi nggak sembarang coklat, bukan bunga sembarang bunga. Bukan bunga sembarang bunga. Oke, jadi kalau yang boleh menyimpulkan sih ya, bahasa kasihnya Teacher Gustav itu adalah mengingat dan diingat. Diingat dan mengingat hal-hal yang ya sederhana sih sebenarnya, kayak merek coklat favorit, kemudian bunga favoritnya apa. Ya itu tadi ya, maksudnya cara orang menunjukkan kasihnya itu beda-beda begitu kan, dan ya itu tetap kasih begitu kan. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kasih berdasarkan firman Tuhan begitu. Nah, kalau ngomongin kasih berdasarkan dengan firman Tuhan, ayat yang paling terkenal itu adalah dari 1 Korintus 13
Teacher Gustaf hafal? Sebentar. Oh, oke. Itu ayat hafalan ya? Iya. Ayat hafalan. 1 Korintus 13 ayat 4 4 sampai 8. sampai 8. Yang Teacher Gustaf nggak nanya saya hafal apa enggak? apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Ini Silakan dibaca. Kami sehati sepikir. Ada di bawah sini. Nanti kita akan baca bersama-sama, oke? Ya. Nah, jadi begini, kalau menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, nah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi juga karena kebenaran. Ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke, bener kan ini kayak ayat yang setiap kali ayat-ayat yang selalu dibicarakan kalau kita memang lagi ngomongin kasih gitu. Nah seperti yang kita bahas tadi di awal kan teacher, kalau sebenarnya kita dapat melakukan banyak hal, mengasihi terlepas dari apa yang kita rasakan, terlepas dari tindakan orang-orang yang di sekeliling kita begitu. Ya I think that's love begitu. Nah kadang yang membuat orang terbatas untuk mengasihi itu ya itu tadi kesombongan itu, kemudian keangkuhan, cemburu. Itu yang membatasi manusia atau kita untuk mengasihi orang lain dengan loss ya. ya loss gitu kan. Ya hal itu begitu. Tapi saat kita, ya saya percaya saat kita belajar ya, kita lagi-lagi belajar untuk menyangkali itu semua, menyangkali apa ya, kita belajar untuk nggak marah-marah, nggak cemburu begitu. Terus kemudian merendahkan diri, belajar memaafkan begitu. Saya rasa kalau misalnya kita menghindari batas-batas itu, ya kita akan tetap bisa apa ya, mengasihi, menunjukkan kasih yang sesungguhnya, menunjukkan kasih yang Tuhan mau untuk kita tunjukkan ke orang lain begitu. Itu nggak gampang juga ya. Gampang-gampang susah ya. Kalau menunjukkan kasih atau berbuat baik buat teman-teman segeng yang sudah setiap hari barengan itu gampang ya. Tahu sama tahu. Ya. Mereka tahu hari ulang tahun kita tahu hari ulang tahun mereka. Oke, waktu ulang tahun, post story, kirim coklat, kirim bunga gampang. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepada kita, yang isinya protes terus, kita yang mulai berbuat baik, nah ini yang nggak gampang. Begitu. Tapi mungkin ini yang firman Tuhan tadi mau ya. Iya. Tapi nggak gampang. Kayak ini seperti bisa dibawa kayak ya challenge gitu. Iya, challenge. Bisa nggak kita tuh mengasihi orang lain yang dalam tanda kutip nggak se-server ini Tidak, ya, yang mungkin nggak segeng sama kita gitu, yang kita katakan kita nggak kenal banget, mungkin itu tadi teman baru misalnya. Bisa nggak? Atau kita misalnya harus pergi kemana gitu dan ketemu orang, dan orang itu somehow agak sedikit nyebelin begitu misalnya. Nyebelin bahasa Indonesianya Nyebelin bahasa Indonesianya. Annoying. Menyebalkan. Iya. Kenceng ya. Menyebalkan. Maaf loh. Kebiasaan ngobrol. Nah itu yang somehow mungkin dianggap menyebalkan itu tadi itu. Tapi bisa nggak sih kita nunjukin kasih itu ke orang-orang yang seperti itu? Kalau bisa ya. Bisa aja. Tapi sulit. Semua orang bisa, Iya. tapi itu sulit. Oke. Tapi bisa. Karena ya itu tadi, Tuhan itu kan mengasihi kita lebih dulu gitu kan. Nah, dan bisa juga kadang kita juga berpikir bahwa kita ini nggak layak untuk mendapatkan kasih sebesar itu begitu. Ya itu tadi seperti yang tadi kita bahas juga, gimana sih kalau orang yang kita kasihi ini mengkhianati kita? Gak usah yang pacaran ya, teman begitu, teman. Aku ini udah
dengerin dia curhat, aku ini udah kalau dia sakit tak datengin ke rumahnya. Terus ternyata dia lebih milih hangout sama yang lain, kan sakit. Pernah nggak teacher Gustaf kayak nggak usah itu sih, nggak usah sebut nama lah, nggak apa-apa. Sebut saja Bunga. Ya Bunga, jadi Bunga Mawar ini Harum mungkin, bersemi. Sudah apa namanya, semua cerita dia cerita ke saya, semua cerita saya cerita ke dia begitu. Temen kan? Ternyata si Bunga bersama yang lain. Bunga Melati. Dia lebih banyak tahu cerita Bunga daripada ku. Itu sepertinya ini ya. Iya sih, pasti itu kayaknya nggak nyaman banget ya. Ya. Kita merasa bahwa kita tuh dekat sama orang itu, tapi ternyata orang ini memilih Orang lain lebih tahu untuk banyak tentang dia. ya seperti itu. Nah bisa nggak sih kita tetap menunjukkan kasih kita untuk orang-orang yang seperti itu Nah. begitu? Simpel kok. Dia dalam kondisi pertemanan begitu. Ya. Kalau kembali lagi kita ingat sih, ya itu tadi Tuhan mengasihi kita lebih dulu, dan kasih itu gak cuman ditujukan ke orang-orang yang Dekat. dan baik Ya. dan baik ke kita, ya kan sih. Kalau kita baik mengasihi orang yang baik sama kita, sekali lagi that's easy, right? Ya. Tapi kalau misalnya kita mengasihi orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin gak baik kayak gitu, menyakiti kita, ya itu yang susah begitu. Kasih juga perlu mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita seperti itu. Karena ya bagi saya sih teacher, kasih itu tetap menjadi sebuah kasih walaupun kasih itu nggak terbalaskan. Itu nggak akan menjadi racun kayak gitu kan. Ya. Kasih tetap akan jadi kasih walaupun itu nggak terbalaskan. Tetap akan apa ya? Kita akan belajar sesuatu begitu, dan kita mengasihi orang-orang yang mungkin bagi kita atau bagi orang lain itu nggak layak mendapatkan kasihnya kita. Intinya kan mengasihi itu kita yang nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh menegur. Mengasihi pun kita belum bukan berarti kita setuju kan teacher sama Belum tentu harus setuju. Itu nggak normal. Belum tentu kita setuju sama mungkin apa yang tindakan yang dilakukan ya katakanlah mungkin teman-teman kita begitu. Bukan berarti kita harus ikut karena kita mengasihi dia. Kalau memang tindakan dia misalnya yang itu melanggar hukum negara, terlebih lagi juga melanggar firman Tuhan, begitupun ya kita nggak harus setuju. Tapi kadang-kadang nggak melanggar juga tidak harus setuju. Oh iya, misalnya kayak gimana? Ya manusia kan beda pendapat, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus karena saling mengasihi kita bersahabat lalu semuanya sama. Bagi hitam ya hitam, semua kemana-mana hitam. Lalu kita nanti pakai ini ya jeansnya biru muda ya. Kamu kok birunya gitu, biru tua. Nah, nggak harus salah semua. Kamu ngefans grup apa? Biar aku ikut juga ya, nggak seperti itu. Begitu terdamai walaupun beda fandom, betul? Black, aku pink. Oh, Blackpink. Oh my gosh. Oke. Ya no exception to love gitu kan. Nggak ada pengecualian untuk mengasihi. Tapi sekali lagi bukan berarti kita harus setuju dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin ataupun hal-hal yang itu tadi melanggar hukum Tuhan ataupun hukum negara begitu. Walaupun kita berbeda paham, tetap kasih itu tetap harus ditujukan seperti itu. Waktu bisa saja orang dekat kita ini, orang yang kita kasih ini jatuh, melakukan kesalahan atau dihukum dan sebagainya. Nah, itu waktu-waktu yang tepat untuk kita menunjukkan kasih. Bukan berarti setuju dengan kesalahannya, tapi ya menyemangati lah. Memang bentuk kasih itu kan kehadiran ya. Kehadiran. Memang salah satu bentuk kasih atau hadiah yang paling dalam begitu menurut saya itu saat orang kasih waktunya memberikan waktu ke orang lain, itu bentuk kasih yang luar biasa loh menurut jadi saya. Waktu Valentine itu jangan bunganya aja, orangnya hadir. Oh iya betul. Contohnya kayak gini ya, ini contoh real begitu ya. Dari chapel ini begitu ngomongin cinta seperti ini,
ada banyak orang yang meluangkan waktunya untuk menolong begitu kan. Luar biasa. Terima kasih untuk cintanya yang sudah menolong kami. Orang ini. Ya. Begitu. Kehadiran, memberikan waktu, ya itulah kasih begitu. Ya. Oke. Di dalam firman Tuhan juga, teacher, kembali lagi ke firman Tuhan di Matius 10 ayat 37 begitu. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tuh tidak boleh mencintai orang lain begitu kan. Nah, saya pun meyakini bahwa kualitas hubungan yang baik, kualitas hubungan yang sehat itu pun juga didasarkan kepada relasi kita sama Tuhan. Benar nggak? Betul sekali. Jadi kalau misalnya hubungan itu tidak sehat, hubungan itu banyak toksiknya, memang yang menjadi pertanyaan adalah Hubungan kita dengan gimana hubunganmu sama Tuhan? Begitu. Kira hubungan relasimu sama Tuhan, baik dalam pertemanan, hubungan apapun ya, pertemanan, mungkin juga dengan keluarga, begitu. Kira-kira gimana? Kembali lagi, Tuhan adalah fondasi utama saat kita mau mengasihi orang lain. Itu luar biasa sekali ya. Makasih loh ya. Luar biasa ini. Aduh. Dan lagi juga kalau memang ya mengikuti waktunya Tuhan begitu, belajar dari Tuhan, saya pun juga percaya dan mengimani konflik apapun itu pun juga bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Begitu. Baik dalam arti ya mungkin misalnya nih yang pacaran yang nggak balikan ya nggak apa-apa, ya setidaknya berteman lah. Mungkin yang bersahabat terus sempat konflik. Ada amin. Krik-krik. Nah, begitu. Okay. Mungkin yang bersahabat terus ada salah paham begitu. Ya mungkin kamu nggak akan jadi sahabat lagi, tapi setidaknya tetaplah baik satu dengan yang lain begitu. Itu sih teacher. Ngomongin cinta, ngomongin kasih itu memang sekali lagi nggak akan ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya. Ya, dari Valentine yang satu ke Valentine yang lain tidak ada habisnya. Ya nggak ada habisnya. Bahkan lebih dari Valentine pun cinta itu tetap topik hangat untuk dibicarakan. Terima kasih banget Teacher Gustaf sudah menemani ngomongin cinta kali ini begitu. Sampai di sini dulu ya bincang-bincang santai kita ngomongin cinta. Teacher rindu untuk mengajak kalian semua untuk nggak menunda begitu, untuk nggak malu untuk ya menyatakan kasihmu ke orang-orang di sekelilingmu begitu, ke papa mama khususnya orang tua kalian yang juga mengasihi kalian, kakak adik, teman mungkin sahabat. Jangan ragu, jangan takut untuk menunjukkan kasih kalian. Gurumu. Apapun bentuknya, karena bahasa kasih orang beda-beda begitu. Tadi Teacher Aldo bilang didengarkan itu salah satu hal yang paling dia suka begitu. Teacher Gustaf mengingat sesuatu, diingat pun juga suka, memberikan waktu itu pun juga bentuk cinta, bentuk kasih. Bahkan juga mendoakan loh. Mendoakan itu bentuk kasih loh. Mendoakan, betul. Mengirimkan sesuatu ke guru-guru yang ada di sekolah ya. Oh iya, terima kasih loh ya. Makasih. Iya, anyway emang kalau misalnya ya ada siswa yang mengirimkan begitu, itu teacher yang bahagia teacher itu adalah bentuk cintamu ke teacher begitu. Itu amazing. Thank you so much juga. Bukan bentuknya apa, bukan ngarep loh ya, tapi itu bentuk. Bukan ngarep ya. Bukan ngarep, tapi memang apapun bentuknya itu tetap teacher anggap sebagai itu adalah hatimu gitu, itu adalah cintamu buat teacher gitu. Thank you so much everyone. Oke semua, thank you so much sudah stay tune di YouTube channel Karis. Udah kayak YouTuber dulu sih. Thank you so much ya semuanya. Sampai ketemu di ngomongin yang lain kalau memang ada. Kita akan ketemu lagi di chapel berikutnya. Sampai ketemu. Sehat terus, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, jangan lupa kasih orang-orang di sekelilingmu. Bye everyone, thank you.